Pernah kepikiran gak ya kalau semua yang ada di alam semesta ini sebetulnya bisa dijelasin cuma pakai satu teori aja? Nah, inilah pertanyaan besar yang jadi inti dari buku peraih Nobel, Steven Weinberg, yang judulnya Mimpi Teori Akhir. Hari ini kita bakal coba bedah ide-ide utamanya. Dan ini bukan sekedar mimpi loh, ini beneran sebuah pencarian aktif, sebuah perburuan intelektual besar-besaran yang udah mendorong para ilmuwan selama ratusan tahun buat nemuin, ya, hukum alam yang paling pamungkas. Dan kalau kita lihat, pencarian ini tuh ternyata udah tua banget. Ini kayak gema dari pertanyaan-pertanyaan kuno. Sebuah hasrat untuk menemukan satu penjelasan dasar buat semua hal yang kita lihat. Akarnya bahkan sampai ke awal mula filsafat loh. Coba bayangin deh, mulai dari para pemikir di kota Yunani kuno, Miletus, yang coba cari satu zat dasar buat segalanya, sampai ke terobosan luar biasa dari Isaac Newton yang seolah-olah menyatukan langit dan bumi dengan hukum gravitasinya. Jadi, mimpi tentang teori akhir ini, wah ini udah jadi mesin pendorong penemuan ilmiah yang kuat banget. Oke, tapi pertanyaannya, gimana caranya para ilmuwan memulai tugas yang kayaknya mustahil ini ya? Nah, kuncinya ada pada sebuah metode yang sangat kuat, tapi jujur aja kadang kontroversial juga. Namanya reduksionisme. Weinberg ngasih contoh yang bagus banget, pakai sepotong kapur tulis. Coba deh kita terus bertanya, kenapa? Kenapa kapur itu putih? Nanti ada jawabannya. Terus kita tanya lagi, kenapa begitu? Ada lagi jawabannya. Kalau kita terusin, kita akan sadar kalau semua panah penjelasan ini seolah-olah menuju ke satu arah yang sama. Ke bawah, terus ke bawah, sampai ke fisika fundamental. Nah, inilah inti dari cara pandang reduksionis itu. Gagasannya adalah ada beberapa kebenaran yang lebih mendasar daripada yang lain. Anggap aja kayak kita lagi bangun piramida pengetahuan, di mana setiap lapisan itu ya bergantung sama lapisan yang ada di bawahnya. Tapi reduksionisme ini lebih dari sekedar metode loh. Fungsinya itu juga kayak filter, semacam saringan. Jadi ini cara para ilmuwan buat misahin mana ide yang masuk akal buat diteliti lebih lanjut dan mana yang ya kayaknya nggak perlu. Nih, coba lihat perbandingan ini deh. Kenapa ide obat dari sup ayam itu kedengarannya masuk akal buat ilmuwan? Ya karena kita bisa bayangin, oh mungkin ada penjelasan biokimianya. Tapi kalau obat dari sentuhan raja, nah yang ini nggak lolos filter. Kenapa? Soalnya nggak ada jalur yang bisa nyambungin itu ke pemahaman kita soal biologi atau fisika. Tapi jangan salah sangka dulu, pencarian besar ini wah masih jauh banget dari kata selesai. Faktanya, para fisikawan modern sekarang ini lagi berhadapan sama tantangan-tantangan yang paling bikin pusing di ujung batas pengetahuan kita. Mereka tuh lagi pusing mikirin misteri-misteri teoretis yang dalam banget. Contohnya, masalah hierarki. Ini intinya nanya gini, kenapa sih gravitasi itu lemah banget dibanding gaya-gaya lain? Terus ada lagi masalah konstanta kosmologis. Ini teka-teki gede soal, kenapa alam semesta ini nggak meledak aja? Padahal kan harusnya ada banyak banget energi di ruang hampa. Ini pertanyaan-pertanyaan raksasa. Dan buat jawabnya, ya kita butuh mesin yang raksasa juga. Dan waktu kita bilang mesin raksasa, kita beneran ngomongin teknologi dengan skala yang hampir nggak kebayang. Contohnya aja superconducting super collider yang pernah direncanain itu. Tujuannya apa? Buat ngebutin proton sampai energinya mencapai 40 triliun volt. Bayangin, 40 triliun. Itu energi yang luar biasa besar. Dan semuanya dipadatkan ke satu partikel super kecil. Nah, pencarian ini ternyata nggak berhenti di laboratorium aja. Mau nggak mau, ini membawa kita ke pertanyaan-pertanyaan yang paling besar. Apa sih artinya teori akhir ini bagi posisi kita di alam semesta? Dan ya, bahkan buat gagasan tentang Tuhan. Ini pertanyaan yang kayaknya ada di pikiran banyak orang kan? Kalau kita akhirnya nemuin aturan main pamungkas alam semesta ini, bakal kita temuin nggak ya semacam tujuan ilahi yang tertulis di situ? Atau mungkin peran spesial buat kita, manusia? Jawabannya Weinberg soal ini tegas banget. Dan mungkin buat sebagian orang kedengarannya agak dingin. Dia bilang semakin dalam kita menggali, alam semesta ini emang jadi makin bisa kita pahami. Tapi di saat yang sama, alam semesta juga jadi kelihatan makin gak peduli sama kita. Dia memprediksi kalau hukum-hukum akhir itu nanti bakal indah. Ya indah secara matematis. Tapi keindahan itu nggak akan ngasih kita penghiburan, nggak akan ada rencana ilahi yang tersembunyi di baliknya, dan juga nggak akan ada jawaban buat pertanyaan-pertanyaan kita soal makna hidup atau moralitas. Dan inilah inti dari argumen Weinberg.
Kita katanya harus terima kenyataan ini. Walaupun mungkin rasanya nggak nyaman, bukan karena kita suka, tapi ya karena memang begitulah cara dunia ini bekerja. Nah, ini semua akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang menggantung. Pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Kalau alam semesta ternyata nggak ngasih kita makna, terus kita harus cari makna itu dari mana? Kalau kita ini cuma bagian dari sebuah mesin raksasa yang nggak punya perasaan dan diatur sama hukum fisika, terus apa kabar jiwa manusia?